Oke, karena waktu sudah lewat, kita akan sudah konsep mengenai jelas ya suara saya pada semua peserta di sudah konsep. Oke, Reza sudah hadir. Nah, Budi Mandiri sudah hadir. Kita lanjutkan kelas. Oh, serius. Menjadi kami. Oke, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat malam kepada para peserta bedah konsep Islam Nusantara. Malam ini malam yang indah bagi kita. Tentu malam produktif karena malam ini kita akan akan mengkaji dan telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber Akbar Budiman, Pemakalah, dan Ahmad Reza. Juga kita sambil menunggu penanggap nanti yang akan bertindak sebagai penanggap Muhammad Agus Salim SPL. Ya, Islam Nusantara telah menjadi sebuah terminologi baru dalam kehidupan sosial keagamaan Indonesia. Paling tidak hal tersebut didapati sekitar 2 dasawarsa terakhir. Tak hanya menjadi sebuah terminologi anyar, tetapi juga menjadi sesuatu yang hangat untuk dikaji akademisi dan agamawan di meja diskusi ilmiah seperti malam ini. Apa dan bagaimana Islam Nusantara itu? Diskusi ini akan diisi 2 pemakalah dan 1 penanggap untuk menyajikan sebuah fakta ilmiah tentang Islam Nusantara yang argumentatif, sisi historis tentunya, karena Islam Nusantara adalah satu terminologi anyar yang menawarkan keislaman yang ramah lingkungan, ramah terhadap kearifan lokal, yang menjadi ciri khas, sehingga sisi historis dalam Islam Nusantara akan menjadi bagian penting dari kajian ini. Oleh karena itu, saya tidak ingin berlama-lama dengan pengantar ini. Mari kita simak. Ya, saya yakin juga teman-teman sudah baca dari makalah yang dikirimkan kemarin oleh Daeng Akbar Budiman dan Ca Ahmad Reza. Dan menariknya di sini pemateri atau pemakalah Akbar Budiman berasal dari Sulawesi, seorang mahasantri Pesantren Tinggi Khotamun Nabiyyin, dan Ahmad Reza juga dari suku yang berbeda jauh, yaitu dari Madura ya. Kemudian tanggapnya Muhammad Agus Salim dari Sulawesi. Dan saya selaku moderator dari Sunda. Ini satu keragaman budaya. Dan ini kita sudah menunjukkan satu menunjukkan wajah Islam yang beragam itu. Mungkin sudah tidak sabar, mari kita simak ke pemakalah pertama yang akan memaparkan dan mempertanggungjawabkan makalahnya di hadapan kita, para mahasantri Pesantren Tinggi Khotamun Nabiyyin. Kepada pemakalah pertama, kepada Ahmad Reza, saya persilakan waktu dan tempat. Ahmad Reza, ya.
Sudah masuk ya. Amalia bisa terhubung kembali. Maaf Ustadz, ini jaringan lagi nggak enak, keluar masuk terus dari tadi. Sudah. Ya, Cak. Ya. Oh, oke. Tapi bisa ya, sudah bisa terhubung sekarang. Halo. Oke, sudah. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, ya. Ya, masuk sudah. Ya, Suara Ana kedengaran nggak? ya kedengeran. Silakan. Suara Ana kedengaran nggak? Halo. Halo. Ya, sudah bisa saya dengar. Bisa langsung dibuka. Itu udah kelihatan PowerPoint Ana? Ya, sudah. Oh, mantap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dalam mengkaji atau membedah konsep apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Jadi langsung saja sini mengenai pengertian Islam Nusantara sendiri, ada beberapa tokoh ulama Islam yang mendefinisikan Islam Nusantara ini. Ada banyak sekali. Dan saya ambil salah satunya yaitu dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir yang mengatakan bahwa Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks, syariat, dan realitas dan budaya tempat dengan realitas dan budaya setempat. Itu menurut Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Dan dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara ini adalah suatu konsep pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas sedemikian rupa melalui tradisi maupun budaya yang berkembang di wilayah Nusantara. Oke, itu sekilas pengertian dari Islam Nusantara. Slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi masuknya Islam di Indonesia ini diperkirakan pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Dan ini dibuktikan dari penemuan batu nisan seorang wanita yang bercorak Islam, yaitu Fatimah bin Maimun di Gresik. Dan
Dan di mana Islam ini, masuknya Islam di Indonesia ini dibawa oleh pedagang Islam yang datang ke wilayah Nusantara. Dan banyak beberapa teori yang menjelaskan siapa pembawa agama Islam ini, asal usulnya dan waktunya. Dan di sini saya akan memaparkan ada 4 teori. Yang pertama yaitu adalah teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Nah, lalu kita lanjut ke teori Gujarat. Nah, di sini teori Gujarat dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda yang antara lain yaitu Wisnapel, Snokhoorgronje, dan Mokuente. Di mana sarjana Belanda ini mengatakan bahwasanya masuknya Islam ke Nusantara itu bukan berasal dari Arab ataupun Persia, namun adanya pedagang Arab yang bermigrasi ke India lalu dan menetap di sana lalu menyebarkannya ke Nusantara. Begitu menurut teori Gujarat. Lalu teori Gujarat ini juga berlandaskan kepada teori mazhab dan teori nisan, yang dimana disebutkan bahwasanya teori ini ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Terus, dan mazhab yang dianut oleh kedua komunitas Muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau mengenai nisan, di sini terdapat model nisan yang sama, hampir sama yang ditemukan. Modelnya itu hampir sama bentuknya seperti yang ada di Pasai, Semenanjung, Malaya, dan di Gersik. Selanjutnya yaitu teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Hamka. Dalam teori ini bahwasanya diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya menurut Hamka ini bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Langsung saja ke teori selanjutnya, teori Persia. Teori ini masuknya Islam ke Indonesia ini terakhir adalah Persia yang dituliskan oleh Hussein Jajadi Ningrat, yang dimana dijelaskan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Dan hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti seperti yang kita yang selalu kita adakan di 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan syahidnya Imam Hussein. Lanjut, yang teori keempat yaitu teori Cina. Teori terakhir bahwasanya mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubung dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu pada masa Hindu-Buddha. Terutama bahwa orang Cina ini
berinteraksi dengan kontak dagang dalam perdagangan, maksudnya gitu. Dan ajaran Islam ini telah sampai pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Demikianlah teori masuknya Islam ke Nusantara. Selanjutnya yaitu proses Islamisasi di Nusantara. Nah, di sini proses Islamisasi di Nusantara, atau bisa kita sebut bahwa cara penyebaran Islam di Nusantara, yaitu ada 6. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Nah, lalu perdagangan. Jadi bahwasanya perdagangan ini kedatangan pedagang Islam dari Persia, Arab, Cina, dan Gujarat ke Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Dari abad ke-7 sampai 16 Masehi ini adalah proses Islamisasinya, proses berkembangnya Islam di Nusantara. Dan bahwasanya cara penyebaran perdagangan ini yaitu tujuan utama pedagang dari Arab, Persia, Cina maupun Gujarat, tujuan utama mereka adalah tujuan pertama kali mereka datang ke Nusantara adalah untuk berdagang. Nah, namun karena mereka ingin berdakwah, ingin mendakwakan ajaran Islam, ketika mereka berdagang, ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat, mereka juga memberikan bumbu-bumbu ajaran Islam di dalamnya. Yang kedua yaitu perkawinan. Perkawinan ini jadi setelah pedagang Arab, Cina, Persia tersebut mengajarkan ajaran Islam, mereka ternyata tertarik juga dengan orang Islam, dengan orang-orang Nusantara. Dan akhirnya mereka juga ingin ingin menikahi orang-orang Nusantara, seperti itu. Dan hasil dari perkawinan ini banyak sekali yang sebelumnya menganut Hindu Buddha, akhirnya berubah menjadi Islam. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu dari pendidikan. Pendidikan di sini dilakukan melalui pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama-ulama di pesantren. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat Ampel tersebut. Jadi Aguk Irawan, seorang penulis dan budayawan, dia mengatakan bahwasanya pesantren itu pada hakikatnya adalah merupakan milik ajaran Hindu Buddha. Pendidikan yang sarana pendidikan yang dipakai oleh Hindu Buddha antara biksu dan muridnya. Lalu ketika Islam masuk, disitulah Islam merubah pola pesantren tersebut, tapi tidak merubah sedikit, tapi tidak merubah esensi dari pesantren tersebut. Seperti itu. Dan
pesantren tersebut mengalami islamisasi. Dan ini semenjak abad ke-16. Yang keempat yaitu tasawuf. Nah, tasawuf ini metode penyebaran Islam dengan cara tasawuf membawa dampak pengaruh yang signifikan. Karena para pedagang ini berdakwah dengan metode tasawuf, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran dan dakwah tersebut hampir ada persamaan dengan yang dipercaya, dengan hal-hal yang mistik yang dipercayai oleh orang Indonesia Hindu begitu. Makanya dari hal tersebut masyarakat mudah menerima agama Islam ini. Yang kelima yaitu kesenian. Di sini kesenian juga termasuk sarana cara penyebaran Islam di Nusantara, yaitu dengan adanya kesenian wayang yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga. Yang uniknya ketika Sunan Kalijaga ini mementaskan wayangnya tersebut, dia tidak pernah meminta upah dalam pertunjukan tersebut, tapi beliau meminta untuk masyarakat itu membaca 2 kalimat syahadat seperti itu. Dan di sini sebagian besar cerita wayang itu masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Dan akan tetapi di dalam cerita tersebut juga disisipkan ajaran-ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam. Itu. Lalu politik. Cara proses islamisasi yang terakhir adalah politik. Politik proses islamisasi ini dilakukan oleh golongan ulama, wali, atau juga oleh para sufi dengan cara memasuki kerajaan lalu mempengaruhi pikiran raja. Awalnya mereka menjadi penasehat, kemudian melakukan penyebaran terhadap para pejabat-pejabat kerajaan. Setelah raja dan para pejabatnya menganut keyakinan Islam, maka rakyatnya pun mengikuti keyakinan raja untuk masuk Islam. Itu. Mohon maaf kepada pemakalah. Waktunya 15 menit, sudah berjalan 10 menit supaya diperkirakan estimasi waktunya ya. Sudah 10 menit lewat. Iya. Waktunya masih 5 menit lagi. Hampir selesai. Terima kasih. Ya, silakan lanjutkan pada pemakalah. Ya. Yang keempat, ideologi Islam Nusantara. Yang dimana kalau kita berbicara Islam itu pada hakikatnya menjunjung tinggi moderat, yang artinya dia tidak melakukan suatu kekerasan dan ingin mengambil jalan tengah. Dan disinilah ideologi atau konsep dasar atau gagasan dari Islam Nusantara tersebut. Dan juga ideologi Islam Nusantara ini juga karena dia dilandasi dengan ajaran Ahlussunnah, otomatis ideologi Islam Nusantara ini dilandasi otomatis ajaran Ahlussunnah ideologi Islam Nusantara ini adalah dilandasi ideologi Islam Nusantara ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki karakter tasamuh, toleransi, tawasud, moderat, tawazun, seimbang, dan iktidal. Menjaga keadilan. Ya, selanjutnya, di sini ada pandangan para tokoh. Ada beberapa pendapat para tokoh mengenai Islam Nusantara ini, dan tentunya
tidak akan terlepas dengan adanya pro dan kontra dalam pandangannya mengenai Islam Nusantara ini. Di sini disebutkan pro yang setuju dengan pandangan, setuju dengan Islam Nusantara. Di sini antaranya Ketua PBNU sendiri, yaitu Said Agil Sirot, yang mengatakan Islam Nusantara sebagai bentuk penegasan Islam yang memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Profesor Dr. Azimardi Azra, tokoh pemikiran Islam, mengatakan Islam Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini karena ciri khasnya mengedepankan jalan tengah. Dan Bapak Presiden kita juga ikut berkomentar tentang Islam Nusantara ini. Beliau mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, tidak radikal, inklusif, dan toleran. Adapun pendapat para tokoh yang kontra di sini, bahkan yang kontra di sini adalah tokoh-tokoh NU sendiri yang mencetuskan Islam Nusantara tersebut. Di sini antara lain adalah Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad mengatakan bahwasanya istilah Islam rahmatan lil alamin yang dipakai selama ini sudah benar karena ada rujukannya dalam Al-Qur'an. Sedangkan istilah Islam Nusantara tidak mempunyai sumber baik dalam Al-Qur'an, hadis, ijma maupun hadis. Al-Qur'an, hadis, ijma. Ya, begitu. Dan selanjutnya ada pendapat dari Ketua Umum Persis, Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, mengatakan tidak perlu memunculkan istilah-istilah baru untuk mengajarkan moderatisme Islam. Seperti istilah Islam Nusantara belakangan ini. Islam disebut Islam saja, sudah moderat dan anti ekstremisme. Begitulah pandangan para tokoh mengenai Islam Nusantara. Ya, terakhir kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Islam Nusantara ini merupakan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri dari terbentuknya akulturasi Islam dan budaya lokal Indonesia. Islam Nusantara adalah suatu konsep pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas sedemikian rupa melalui tradisi maupun budaya yang berkembang di wilayah Nusantara. Lalu mengenai pandangan saya terhadap Islam Nusantara ini, saya juga setuju dengan Islam Nusantara ini. Kalau saya berpendapat bahwasanya Islam Nusantara ini menurut saya adalah cuma istilah. Karena pada hakikatnya Islam itu mengajarkan moderat, juga toleransi, yang dimana itu adalah juga ideologi dari Islam Nusantara tersebut. Jadi menurut saya Islam Nusantara ini cuma penegasan dari apa itu Islam. Cuma ini diistilahkan karena adanya karena Islam ini muncul di Nusantara itu karena diistilahkan seperti itu. Makanya istilah Islam Nusantara ini muncul di Nusantara. Seperti itu. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup jelas ya. Saya rasa peserta bisa menangkap beberapa poin yang dipaparkan pemakaran pertama tadi mengenai teori kedatangan Islam, kemudian penyebarannya melalui perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik, prinsip dasar yaitu ideologi, dan sampai pada pendapat para tokoh hari ini ya,
makalah pertama lebih banyak mengutip tokoh-tokoh sekarang mengenai Islam Nusantara. Karena mungkin memang Islam Nusantara baru 2 dasawarsa. Kita akan ke makalah kedua, yaitu Akbar Budiman. Selamat malam, Deng. Selamat malam, Kang. Oke. Ya silahkan, Kang. Waktunya 15 menit lah, kurang lebih, boleh. Lebih sedikit. Oke, terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan. Ya, saya silakan. Moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin ala aminil mustafa Muhammad. Allahumma shalli wa ala alihi thayyibin tahirin wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Selamat malam semuanya. Semoga kita Rampes. semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi saya izin ke orang-orang Sunda ini karena saya mengenakan mungkin salah satu busana atau biasa dikenakan oleh orang Sunda. Ya, boleh di share screen. Operator. Tapi menarik ya, ini pematerinya orang Sulawesi, tapi menggunakan pakaian Sunda. Ada apa ini entah? Iya. Ada sesuatu. Silahkan cocologi tapi jangan berlebihan. Ya, langsung saja di sini saya akan membahas tentang melanjutkan apa yang disampaikan oleh kawan saya tadi, pemateri pertama, Saudara Reza. Berikutnya saya juga akan membahas tentang Islam Nusantara, tapi lebih spesifik lagi untuk membahas mengenai masalah konsep ataupun landasan tentang kenapa sih Islam Nusantara ini muncul, ada apa dengan Islam Nusantara, apa yang merasukinya sehingga dia lahir ke Indonesia kita ini. Oke, operator, next. Nah, di sini ada kata pengantar dari saya. Perbedaan perspektif itu lahir dari bedanya cara mengerti kehidupan. Ini cuma pemanis. Oke, lanjut. Oke, sebagaimana yang teman-teman perhatikan di slide-nya yang di share screen oleh operator. Ini istilah ini benar yang disampaikan pemateri tadi, resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni pada tahun 2015. Nah, kenapa istilah ini muncul? Jadi ini untuk apa istilahnya, dia untuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang pada selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Sebagai disclaimer sebelumnya, jadi memang banyak pro kontra antara masalah Islam Nusantara ini sendiri. Sempat ada wawancara yang saya lihat di YouTube itu mengatakan bahwasanya Islam Nusantara ini seolah-olah dia ingin memecah belah umat dengan dalih bahwasanya jika ada Islam Nusantara yang mereka katakan lebih baik, berarti Islam yang di Arab itu tidak baik. Nah, ini adalah salah satu logika yang sangat jelas, yang sangat salah dalam melihat masalah. Jadi dia mengkiaskan gitu, oh berarti ketika ada Islam Nusantara, oh berarti Islam ini kurang baik. Kenapa Islam Nusantara yang lebih mau ditonjolkan? Kenapa bukan Islam Arab? Nah, saya rasa di sini ada kesalahpahaman dalam memahami Islam Nusantara itu sendiri. Supaya kita semua tidak salah paham dan tidak salah kaprah, mari kita mengkaji lebih dalam. Nah, istilah ini juga pada bulan Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara ini sendiri, yang mana merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Nah, dari sini mungkin sudah ada gambar bahwasanya ada nilai. Jadi kita melihat ada dua poin. Yang pertama Islam itu sendiri, dan yang kedua adalah nilai budaya maupun adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, apakah sebenarnya antara Islam dan nilai dan adat istiadat yang ada di Indonesia ini bertentangan?
ataukah bisa Islam ini bisa mewarnai, atau bahkan Islam ini sebenarnya bisa menghilangkan gitu, atau bagaimana sebenarnya? Mari kita lanjut. Nah, sebelum itu mari kita kembali lagi merujuk kepada Islam itu sendiri, walaupun ini bukan suatu definisi yang mencakupi Islam, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Islam adalah sebuah risalah yang telah dikirim seluruh umat manusia tanpa memandang ras, kebangsaan, serta struktur sosialnya. Jadi mulai dari para kaum jelata, kaum proletar dan berjuang, semuanya itu merupakan sasaran Islam, baik raja maupun para rakyat jelata segala macam itu merupakan sasaran Islam, sehingga dapat kita istilahkan al-Islam solih likulli zaman wa makan. Jadi Islam ini dia layak dan bisa kita terapkan kepada seluruh zaman, kepada setiap zaman wa makan, dan setiap tempat yang ada. Jadi tanpa memandang tempat. Islam ini apa ya? Dia suatu hal yang mana dia mampu menampung seluruh apa yang ada di bumi ini, misalkan negaranya, latar belakang mereka, adat istiadat mereka, dan sebagainya. Lanjut. Nah, sini kita sudah masuk poin yang sangat fundamental yang harus kita bahas tentang Islam Nusantara itu sendiri. Di sini ada konsepnya. Nah, dilihat dari sejarah munculnya, seperti dijelaskan juga dari pemateri pertama tadi, Islam Nusantara sebenarnya ini merupakan perwujudan nilai-nilai Islam yang telah berakulturasi dengan budaya lokal, yaitu budaya Nusantara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ciri penerapan Islam Nusantara itu sendiri. Nah, kalau kita merujuk pada istilah akulturasi, contoh gamblangnya seperti ini. Misalkan wayang, bukan, kalau wayang nanti itu proses asimilasi. Contohnya misalkan nilai-nilai kebaikan yang ada di daerah kita, mungkin istilahnya kalau di Sulawesi ada istilahnya tabe, kalau di Jawa itu ada Nyun Sewu misalkan, atau dereng langkung, kalau di Sunda itu istilah apa kalau di Sunda, teman-teman? Punten. Intinya kayak istilahnya punten mase, punten mase. Itu campur, sorry. Oke, lanjut. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di Indonesia ini, atau nilai-nilai lokal, nilai-nilai Nusantara yang ada itu disisipi oleh Islam. Jadi bagaimana nilai yang ada ini betul-betul lebih hidup lagi. Jadi ada nilai, sudah ada nilai, terus dimasuki Islam. Maksudnya Islam yang masuk ke dalam nilai ini dan lebih menghidupkan dan memperkaya nilai yang ada di Nusantara ini. Jadi Islam itu datang tidak menghilangkan nilai dan budaya yang ada, selama nilainya itu baik. Kecuali misalkan nilai adat istiadat yang banyak, mungkin kayak tradisi mabuk-mabukan ketika ada acara nikahan, itu itu jelas kita tolak. Mohon maaf. Itu jelas ditolak, seperti misalkan judi segala macam yang sering ada di acara-acara hajatan, dan berbagai tradisi menyimpang lainnya, mabuk-mabukan, free sex, itu jelas kita tolak gitu. Tapi selama nilai-nilai yang ada ataupun adat istiadat yang ada di sekitar kita ataupun ke depan itu, Islam itu memberikan nilai yang lebih, istilahnya nilai plus gitu, dihidupkan, sehingga nilai yang ada di sekitar itu falsafahnya lebih hidup. Jadi menghubungkan antara nilai lokal, istilahnya nilai yang dibuat oleh makhluk, terus kita hubungkan lagi dengan nilai yang dibuat oleh sang kholik. Jadi ada relasi antara sang makhluk dan kholik. Jadi saya rasa ini falsafah lebih tinggi daripada nilai itu sendiri. Jadi tidak kering. Lanjut. Nah, di sini poin yang harus kita bahas dengan sangat detail, karena di sini banyak yang mengalami kesalahpahaman bahwasanya Islam Nusantara ini hadir berarti dia tidak memurnikan Islam gitu. Berarti Islam tidak murni lagi. Istilahnya ada Islam yang istilahnya tidak berpegang kepada ini lagi. Iya, jelas. Mungkin kalau seperti itu pandangannya. Tapi jika kita lihat di dalam Islam itu sendiri, istilahnya ada beberapa ininya, unsurnya. Misalkan ada teologinya. Teologi ini berbicara tentang rukun imannya, yang percaya kepada Allah, Tuhan, percaya pada hari akhir, Nabi, kitab suci, dan sebagainya.
dan ada syariatnya juga. Nah, ini yang menjadi poin yang paling mendasar. Nah, dalam Islam Nusantara ini, sebelumnya Islam Nusantara ini bukan mazhab ya, jadi ini semua terminologi, ini istilah yang digunakan, jadi bukan mazhab. Ini juga yang banyak disalahpahami. Nah, jadi teologi dan syariat ini jelas unsur yang paling mendasar. Nah, ini juga yang menyamakan kita dengan Islam-Islam yang ada di seluruh dunia karena ini adalah fundamentalnya. Misalkan Islam di Arab, kita juga melakukan sholat, kita melakukan puasa, kiblat kita ke Ka'bah, misalkan kita melakukan haji, zakat, dan sebagainya, ibadah-ibadah tidak yang membedakan. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah kulturnya. Nah, ingat, kultur, ada budaya. Nah, sedangkan di daerah timur, itu berbeda gitu. Berbeda kultur yang ada di sana. Mungkin baik secara geografis, itu jelas sudah sangat membedakan gitu. Nah, kita lihat kondisi yang ada di Timur Tengah itu sering terjadi konflik. Konflik baik itu perang antar suku, perang saudara sendiri antara Islam dan lain, yang mana jika kultur ini kita terapkan ke Indonesia, ini sangat bertentangan dengan karakter masyarakat kita, kurang lebih karakter yang Indonesia. Karakter orang Indonesia yang identik dengan legowo, lemah lembut, dan intinya nilai istilahnya akhlak nih yang menjunjung tinggi, menghormati orang tua, menghormati orang lain, intinya sangat toleransi orang Indonesia itu dibanding dengan orang-orang yang ada di negara yang di daerah bagian timur dan sebagainya. Nah, ini yang paling membedakan kita. Nah, teologi dan syariah ini diolah, maksudnya dia memasuki kultur atau budaya yang ada di Indonesia ini, maka lahirlah istilah yang namanya Islam Nusantara. Nah, ingat, kita tetap menjaga nilai-nilai teologi dan syariat yang ada di dalam Islam ini, tapi dia menjelma ke dalam bentuk budaya. Jadi budaya ini tidak kering gitu istilahnya. Jadi dia lebih hidup dan syarat akan makna gitu. Makanya Islam dengan unsur nilai budaya dan adat istiadat. Kita lanjut. Nah, jika kita juga melihat atau merujuk ke kondisi yang ada di negara Timur Tengah sana, khususnya di negara apa istilahnya, negara misalkan kayak Suriah, Yaman, Libya dan sebagainya, itu sering terjadi konflik-konflik masalah seperti ini, masalah agama. Mungkin salah satu dari faktornya mungkin rasis atau apa, tapi kita lihat mereka sama-sama Muslim gitu. Seperti yang ada di Afghanistan, itu sudah 40 tahun perang saudara, yang mana penduduknya 100% Muslim, 90%-nya itu adalah Sunni, dan kurang lebih sisanya itu adalah selain Sunni, istilahnya, tapi masih Islam, yang mana terdiri hanya 7 suku, dan sampai sekarang belum jelas gitu. Berarti masih mengalami perpecahan dan masih mengalami peperangan. Nah, jika kita lihat di sini terjadi apa istilahnya? Kehilangan karakter. Jadi jangan sampai suatu bangsa itu kehilangan karakter mereka gitu. Karakternya misalkan kayak saling menghargai yang lain, saling toleransi. Sebagaimana di Indonesia, jika kita kehilangan karakter kita sendiri, sebagaimana Islam legowo, terbuka dan menerima yang lain, itu apa ya? Istilahnya kita kehilangan jati diri lah. Karena jati diri bangsa kita itu adalah nilai-nilai seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berarti jika ada kasus seperti misalkan terorisme, radikalisme, itu langsung kita bisa menebak bahwa karakter seperti inilah karakter yang sangat asing bagi bangsa kita. Karena sebelumnya kita tidak menemukan perbuatan atau perilaku seperti ini. Dengan demikian dapat kita katakan karakter seperti radikalisme, terorisme, dan lain-lain ini adalah diimpor. Kita dapat katakan ini barang impor gitu yang datang kepada bangsa kita. Nah, jika bangsa kita kehilangan nilai seperti toleransi, saling menghargai, adat istiadatnya, maka dapat kita katakan siapa kita istilahnya. Kita jadi lupa diri istilahnya. Kita tidak mengetahui karakter bangsa kita tidak mengetahui jati diri kita, maka kita akan disukai oleh orang-orang yang
membawa gerakan-gerakan jihadi yang ke arahnya radikal dan teroris, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Sebelum. Nah, ya, seperti yang dikatakan sebelumnya, pertemuan Islam dengan budaya lokal ini sering disalahpahami sebagai penyebab kurang murninya Islam Indonesia. Padahal jika kita lihat tidak sama sekali. Kalau kita merujuk, ya, kalau kita merujuk pada sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, misalkan bagaimana para ulama, para tokoh-tokoh agama kita itu berdakwah, mereka betul-betul tidak melakukan kekerasan, tapi mereka berdakwah dengan melalui pendekatan-pendekatan kesenian dan kebudayaan, sebagaimana masyarakat kita yang condong kepada seni dan budaya. Makanya para ulama ini dan para sunan khususnya, mereka memasukkan Islam dengan melewati budaya. Gitu. Contohnya, misalkan wayang yang sebelumnya menceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata yang merupakan mitologi dari agama Hindu, tapi diubah nilainya dengan nilai-nilai Keislaman. Nah, itu yang termasuk proses asimilasi, yang mana wayang ini sebelumnya nilainya itu misalkan menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana, terus dihilangkan gitu ininya dan diubah menjadi nilai-nilai keislaman. Itu yang dimaksud asimilasi. Berikutnya di sini dapat kita lihat bahwasanya nilai-nilai yang ada juga di Nusantara itu, maksudnya yang ada di ya benar di Nusantara ini, pertama seperti penghormatan kepada guru, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini sering kita jumpai dengan tradisi-tradisi ziarah kubur, misalkan ke makam para ulama dan para wali. Untuk apa? Untuk ini bukan syirik, istilahnya kita bertawasul karena kita berharap kepada mereka bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dekat gitu, orang yang mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Maka dengan bertawasul kepada dia, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan yang kedua ini adalah pembacaan salawat kepada Nabi adalah bentuk tawasul paling murni dari Islam Nusantara. Sebagaimana sering kita jumpai seperti misalkan yang sudah dimodifikasi, kurang lebih kayak acara-acara maulid, ada berjanjinya, ada salawat munjiat, ada manakib, dan lain-lain lagi. Dan sebanyak lagi lah kebudayaan-kebudayaan yang ada di tempat kita yang diisi dengan nilai-nilai Islam atau mengalami proses akulturasi. Ketiga, tradisi pembacaan tahlil dan pembacaan Al-Quran saat ada orang meninggal. Nah, ini juga banyak kita jumpai gitu, kita tradisinya mungkin tidak kita jumpai di negara-negara bagian timur. Tapi bukan berarti ini syirik, istilahnya jelas gitu ada nilai-nilai Islamnya tanpa ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Terus seperti juga misalkan ketika ada bayi yang baru lahir, kita melakukan azan di telinga, itu kan istilahnya secara syariat mungkin kita tidak menemukan, cuman ini kita bertabaru gitu dengan azan. Misalnya azan ini merupakan suatu simbol yang sakral, itu simbol kemenangan. Sebagaimana juga bayi yang baru lahir, kita anggap bahwasanya ini suatu keberkahan, ini suatu kemenangan untuk kita. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan menjadi orang yang berjuang di dalam agama. Itu semua sebenarnya adalah proses-proses pengakulturasian nilai-nilai Islam ke dalam budaya kita. Terus yang keempat, kepada pembekalan karena estimasi waktu bisa dipercepat ya. Terima kasih. Oke. Tinggal berapa menit, moderator? Tapi masih saya berikan kesempatan untuk menuntaskannya. Oke. Terakhir nih. Berikutnya. Langsung jelas saja. Di sini saya akan menyampaikan gambaran sederhana tentang Islam Nusantara itu supaya kita tidak salah paham. Mungkin kita semua mengenal dengan produk McD, salah satu istilahnya restoran yang bergerak di yang masalah olah ayam gitu istilahnya. Langsung saja kita lihat di sini ada dua gambar ayam. Kalau kita jumpai di Indonesia, kita melihat ada ayam dicampur nasi.
terus ada lagi tahunya. Sedangkan di Australia mereka makan ayam dengan kentang. Nah, kita lihat bahwasanya bagaimana McD ini berusaha istilahnya menarik pelanggan di Indonesia yang mana mayoritasnya penyuka nasi, yang mana konsumsinya mungkin bahkan 3 sampai 5 kali sehari itu tidak sah kalau tanpa ada nasi gitu. Istilahnya tidak makan kalau tidak ada nasi. Bahkan makan Indomie pun masih ditambahkan nasi, saking nasi ini adalah merupakan substansi kehidupan yang di Indonesia istilahnya. Sedangkan di Australia beda, mereka makannya dengan kentang gitu. Nah, ini bagaimana yang pemilik perusahaan dari McD ini betul-betul melihat kondisi yang ada. Nah, sebagaimana juga Islam Nusantara ini sendiri. Jadi dia tidak kehilangan jati diri Islam ini. Nilai Islam, nilai teologis, syariatnya tetap ada. Tapi dia apa? Dia mewarnai kondisi yang ada di luar. Misalkan ditambahkan dengan nasi, kalau kita mungkin ditambahkan dengan wayang, misalkan dalam ininya apa? Dalam kebudayaan kita, atau misalkan ada tradisi-tradisi yang lain lah selain wayang yang sering kita dapatkan gitu. Atau misalkan beduk sebelumnya kan digunakan kalau mungkin orang Jawa yang kenal dengan goyang karawang atau yang suka nonton itu goyang karawang itu ya istilahnya alat musik ini kan ada yang dari beduk juga gitu. Nah, beduk ini diambil dan dijadikan sebagai apa alat untuk menandakan masuknya azan. Gambar berikutnya. Nah, ini. Saya memasang gambar mangga karena saya juga mau berterima kasih kepada salah satu teman yang mengirim mangga ke kita. Jadi saya tertarik untuk mengkaji mangga juga. Nah, kita lihat di sini ada 2 jenis mangga dari berbagai jenis mangga yang ada. Ini bukan studi mangga ya. Ini bukan studi kursus mangga, bukan. Ini cuma pendekatan untuk mengenali daripada Islam Nusantara itu sendiri. Di sini ada pertama ada mangga Emperor, bukan Sunda Emperor ya. Empire, sorry. Terus berikutnya mangga mana lagi? Nah, ini sama-sama mangga. Substansinya mangga, adapun aksidennya ada yang namanya mangga Emperor, ada mangga mana lagi, ada mangga yang lain, yang mana masing-masing memiliki kekhasannya gitu. Dia manis, harum, kalau mangga mana lagi. Kalau Emperor itu manis, lembut, dan airnya melimpah. Nah, maksudnya apa? Ini untuk membedakan gitu, membedakan bukan berarti ini lebih baik dan ini tidak baik, tidak. Ini justru kekayaan itu sendiri bahwasanya jika kita kaitkan dengan Islam, Islam ini mampu mencakupi seluruh zaman. Berarti agama ini benar-benar layak dan sah untuk diterapkan kepada seluruh tempat maupun zaman tanpa menghancurkan peradaban negara itu sendiri. Soalnya karena Islam memang hadir untuk apa? Untuk memasukkan nilai kepada suatu negara maupun suatu tempat supaya kondisi tempat ini tidak kering akan makna. Jadi tidak ada ritual tanpa spiritual. Jadi semua ritual yang ada di negara ini apa dimasukkan nilai spiritual supaya lebih hidup. Supaya juga hubungan relasi antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal itu tetap jalan. Yani apa hubungan antara makhluk ke makhluk, makhluk ke alam, tetap jalan juga makhluk ke Tuhan. Jadi hubungan ini bukan cuma ke atas, tapi hubungan menyamping. Nah, ini konsep Islam Nusantara ini merupakan konsep yang sangat menarik untuk negara kita, khususnya yang mana negara kita ini termasuk negara yang multikultural, negara yang plural, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan juga terima kasih kepada Pak Mursyid selaku moderator yang telah memberikan waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada pemakalah kedua. Kita masuk ke penanggap. Sudah hadir ya. Selamat malam, Kanda Agus. Mana ya? Sudah hadir kan? Malam Senin sekarang ya. Jadi nanti kita akan dengarkan tanggapan dari Muhammad Agus Salim, kakanda kita, mengenai isi makalah, tentunya juga komentar kepada para pemakalah. Sudah kami share juga kepada penanggap ya. Ya, kami persilakan kepada kakanda. Oke, syukran Kang Mur. Sudah lama lagi kita tidak bersuah dalam diskusi. Alhamdulillah dalam forum yang berbeda, dan kali ini
Alhamdulillah, syukuran, salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabiin dan tabiin yang senantiasa berjuang dan menegakkan Islam sampai ke Nusantara. Pertama, saya pikir mungkin tadi tanya jawab dulu ya, baru saya menanggapi. Jadi saya langsung menanggapi saja dari narasumber. Jadi posisi saya ini mungkin dikatakan kalau sebagai penanggap, bukan juga sebagai ahli ya. Saya hanya sekedar ingin sharing-sharing saja. Karena saya melihat bahwa tema berkenan Islam Nusantara ini, sebagaimana kita pahami dan saya pikir sebenarnya sangat luas ya, cakupannya luas, universal, kemudian dan perlu ada batasan-batasan, dan untuk mengkaji dan mendiskusikan ini tidak cukup satu malam saja. Saya pikir harus beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kita harus jelas juga batasan-batasan dan definisi-definisi tentang Islam Nusantara. Tentang berkenan dua pemateri tadi, alhamdulillah sangat luar biasa pemaparannya. Cuman yang perlu mungkin sebagai sharing atau masukan, perlu ada referensi yang mungkin yang perlu juga untuk menjadi kredibilitas dan penguat dalam memaparkan teori-teori tersebut. Ya, misalkan umpamanya apa yang dijelaskan oleh Dr. Hamka, Buya Hamka, kemudian Prof. Azra, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian ada juga oleh Sena Kipalatas, kemudian buku-buku referensi dari Abu Bakar Aceh tentang bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Kalau Prof. Azra itu termasuk beberapa ya, termasuk dosen saya di SPS UIN Syarif Hidayatullah. Beliau itu sangat eksplisit dalam menjelaskan Islam Nusantara, karena dari hasil disertasi menjadikan buku, yaitu kalau tidak salah, saya sudah agak lupa, jaringan ulama Timur Tengah dan Asia Tenggara abad 16 sampai 17-18. Itu masa-masa itu masih ini ya, baru-baru. Itu ya masuknya seperti tokoh Hamzah Panzuri, Nuruddin Araniri, kemudian Abdul Rauf Al-Sinkili, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, itu abad-abad sekitar 16, 17, 18 setelah Wali Songo. Nah, itu ulama-ulama Nusantara dalam pembahasan Prof. Azra. Makanya saya tertarik dengan ungkapan Prof. Azra dengan mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam distintif. Maksudnya Islam distintif adalah yang berbeda-beda, berwarna, menghargai dari hasil interaksi sosial, hasil interaksi budaya, kemudian nilai-nilai, sehingga memunculkan nilai-nilai moderat. Tadi juga sudah diungkapkan oleh para pemateri narasumber. Kemudian yang paling inti adalah ortodoksi Islam Nusantara. Ortodoksi Islam Nusantara itu ya, dia mengikat ortodoksi Islam Nusantara, yaitu identik dengan kalam Asy'ari. Jadi kalamnya itu harus Asy'ari menurut ini ya. Ini pendapat satu pihak ya, kalam Asy'ari, kemudian fikihnya Syafi'i, kemudian tasawufnya Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Jadi selain itu tidak dianggap kayak begitu. Jadi kalau selain dari hal ini, atau itu adalah khasnya Islam Nusantara. Jadi yang perlu kita pahami juga bahwa Nusantara dulu itu batasnya bukan hanya Indonesia saja. Jadi ada negara-negara lain juga. Ya luas ya. Nusantara kalau arti dari etimologi, Nusantara adalah pulau luar, atau artinya adalah luar dari Jawa. Ya termasuk Indonesia. Ya ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian masuk juga Brunei Darussalam, Malaysia,
kemudian Singapura, kemudian sebagian Filipina. Nah, itu Nusantara. Jadi kita tidak pahami sebatas Indonesia tok saja itu Islam Nusantara, karena ya sebagaimana dijelaskan oleh para narasumber sebelumnya bahwa bagaimana rentetan para ahli mengungkapkan tentang masuknya Islam di Nusantara itu, sekalipun banyak perdebatan, saya pikir kalau di akademisi umpamanya dia membahasakan yang paling masuk yang kita ketahui yang selalu dipelajari bahwa itu tadi teori perdagangan adalah teori Gujarat. Teori Gujarat itu dibuktikan dengan batu nisan yang sama yang ditemukan oleh salah satu wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Jadi sama batu nisan yang ada di Gujarat di India. Itu salah satu dalil buktinya. Tapi sebenarnya kalau Buya Hamka mengatakan sebenarnya masih sudah ada sebelumnya, jauh-jauh sebelum. Tadi juga sudah dilengkapkan bahwa ada yang mengatakan bahwa sebelum bahkan jauh-jauh abad sebelumnya, 7 abad Masehi. Salah satunya tadi disebutkan Fatimah binti Maimun, sekalipun mungkin kalau saya tilik dari historisnya, Fatimah binti Maimun itu sebenarnya dia meninggal abad tahun-tahun 1000-an Masehi, artinya agak jauh ya kalau disandingkan dengan penyebaran dari 7 Masehi. Kecuali toh kalau kita bahasakan bahwa ada memang pada abad 7, yaitu yang diistilah sebagai Ratu Sima. Ratu Sima itu di Kalingga. Nah, Ratu Sima Kalingga itu ditemukan surat menyurat. Itu nah, setelah Ratu Sima, jadi ini jauh sudah, jadi ada memang sebuah wacana-wacana yang mengatakan bahwa sebenarnya Islam di Nusantara adalah Islam yang baru, Islam yang tidak lama kayak gitu, Islam yang barulah, pokoknya enggak diskriminasi lah gitu dan lain sebagainya. Cuman jadi persoalan kan sekalipun di antara banyak pendapat, tapi intinya bahwa semua yang pakar mengatakan dan bersepakat kurang lebih bahwa masuknya itu kurang lebih adalah dengan cara damai, inkulturasinya, yaitu dengan inkulturasi damai dan tanpa adanya peperangan, sekalipun peperangan, tapi tidak memungkiri juga bahwa Islam itu tersebar tanpa ada ekspansi juga. Ya contohnya kita lihat sejarah Islam para khalifah seperti yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid, ekspansi Umar bin Khattab, ekspansi ke bagian utara, nanti ke selatan itu sampai kepada Utsman bin Affan, itu juga ditemukan ya pada zaman Utsman bin Affan, katanya ini berbaris Utsman bin Affan dia mengutus gubernurnya yaitu Muawiyah, katanya Muawiyah yang sampai ke kerajaan Sriwijaya. Nah, ini Raja Sriwijaya yang sampai surat menyurat, ini yang didokumentasikan di Cina kayak gitu. Konon katanya seperti itu. Ada juga yang lebih menegaskan bahwa kerajaan Perlak. Nah, kerajaan Perlak ini yang melatar belakangi masuknya salah satu dasar mengatakan bahwa masuknya Islam itu adalah Syiah yang dibawa oleh Ali Muhammad Ja'far Siddiq, kalau tidak salah. Ali Muhammad Ja'far Siddiq ini yang menikahkan itu sekitar abad 78. Ali Muhammad Ja'far Siddiq ini, jadi salah kalau dikatakan bahwa kerajaan yang pertama adalah Samudra Pasai, salah. Jadi sudah ada sebelumnya, yaitu kerajaan Perlak. Nah, itu dia Ali Muhammad Ja'far Siddiq ini yang mempersunting putri Perlak, Raja Perlak. Nah, inilah nanti dari anaknya yang menjadi raja pertama kerajaan Perlak pada yang saya pahami kayak gitu. Yang mendasar itu ada di bukunya Agus Abu Bakar Aceh, kemudian Syekh Naqib Al-Atas, bahkan lebih parah lagi kalau menurut Profesor Dr. Syekh Naqib Al-Atas yang sebagai pemikir Malaysia mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu masuk sudah jauh dari bahkan sebelum ada Nabi Muhammad. Bayangkan, itu dari Mesir katanya, itu dibawa dari Mesir, kemudian dibawa ke ada namanya Barus di Aceh.
Kenapa ada istilah kafur barus? Itu kafur itu yang diambil dari Aceh yang kemudian dibawa ke Mesir untuk mengawetkan mayat. Itu diambil itu bahkan sebelum Nabi Muhammad ini. Jadi memang transmisi dan pertukaran dan itu sudah jauh. Ini sebenarnya perdebatan para ilmuwan, terlepas dari itu semua bahwa khas Islam Nusantara, sekalipun ada mengatakan tadi ada bahasanya sebagai tidak usah ada Islam Nusantara, ya cukuplah satu saja, itu kan adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu salah satu dalil-dalil bantahan bagi orang-orang yang memang tidak mau tahu tentang Islam Nusantara. Padahal Islam Nusantara sebenarnya hanyalah tipologi saja, adalah sebagai apa ya istilahnya, tipologi atau karakter saja dalam sebagai mumayyiz, Kak. Pembeda istilahnya, pembeda secara ya, mumayyiz ya. istilahnya. Seperti itu kalau yang saya pahami. Ya, saya kayaknya melebihi daripada kapasitas saya dalam menanggapi atau sebagai narasumber kayaknya. Seperti itu. Ya, kalau khasnya waktunya 15 menit masih ini ya. Sudah selesai, tapi saya berikan mungkin untuk menuntaskan apa yang ingin disampaikan. Oh begitu. Oh ya, saya terakhir saja saya katakan bahwa khas Islam Nusantara itu memang berbeda dengan apa yang terjadi fenomena di Timur Tengah saat sekarang ini ya, bukan pada saat dulu. Yang mana diidentik dengan peperangan, kekerasan. Kalau Nusantara diidentik dengan di mana ketika kita ingin berebutan air bekas air minum kiai, itu tidak kita dapat di Timur Tengah. Kemudian kita ingin berebutan jabat tangan sama kiai, itu tidak kita dapat di negara-negara lain. Itu hanya ada terdapat di negara Indonesia kita ini sebagai Islam Nusantara dan lain sebagainya. Itulah khas yang dihasilkan oleh Islam Nusantara. Itu ulama-ulama kita yang terdahulu yang saya sebutkan sebelumnya, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Abdurrahman Al-Singkili yang sebagai gurunya, kemudian Nurdin Araniri, Hamzah Fansur, sekalipun mungkin ada beberapa yang musik saya, bahwa kalau dikatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang toleran, moderat, tapi kenapa ada sedikit sejarah yang menggores dalam tanda petik bahwa karya-karya Hamzah Fansuri yang dipersekusi. Hamzah Fansuri kan dikenal sebagai teori wahdatul wujudnya, yang membawa aliran-aliran wahdatul wujudnya yang identik dengan ini juga sebagai salah satu bukti bahwa apakah Hamzah Fansuri itu adalah identik dengan Ahlul Bait atau tidak, karena dia membawa teori wahdatul wujud, yaitu tasawuf falsafi, bukan tasawuf yang identik dengan Islam Nusantara pada ulama-ulama yang lainnya. Nah, itu dipersekusi, bahkan kitab-kitabnya dibakar oleh Nurdin Araniri, yaitu ulama-ulama yang terkenal di Aceh, sampai kepada Abdurrahman Al-Singkili, kayak begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, silakan untuk Kang Mur. Ya. Terima kasih banyak Anda. Kemarin memang kita sempat diskusi ya waktu Ramadan. Tapi ada perbedaan sekarang. Waktu saya diskusi bersama Kanda Agus waktu masih jomblo, sekarang sudah menyelesaikan kelajangannya. Jadi mungkin berbeda juga dari menyampaikannya tadi. Butuh waktu banyak sekarang mungkin ya. Semangat sekali, alhamdulillah. Beda rasanya, Kang Nur. Tadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dari kedua pemakalah. Nanti mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan. Saya lihat di kolom chat. Silakan yang mau bertanya di kolom chat. Saya bacakan ya. Oke, karena tidak banyak juga sebenarnya pertanyaannya. Yang bertanya di kolom chat ada satu orang yang bertanya. Ada dua orang ya? Bentar. Oh, ada dua. Ada dua.
Saya Kakanda. Dari tercetusnya Islam Nusantara, apakah karena membandingkan dengan Islam yang ekstrim atau adanya perbandingan Islam yang ada di Arab Timur Tengah atau menemukan Islam di budaya Nusantara sehingga tercetuslah. Ya intinya apa sih yang melatar belakangi adanya gagasan tentang Islam Nusantara belakangan ini, dua dasawarsa ya kurang lebih. Nah, kemudian ke masalah toleransi, saya kira Islam Nusantara Indonesia belum bisa sepenuhnya mengoptimalkan toleransi. Nah ini ada pernyataan karena masih ada kaum minoritas yang mendapatkan diskriminasi, intimidasi, sehingga menurut ini Caimin dari Madura ya menyatakan bahwa toleransi masih sangat kurang ya di Indonesia ini. Terus yang pertanyaan kedua, seperti yang sudah dikatakan bahwa ciri khas Islam Nusantara itu akulturasi Islam dan budaya Indonesia. Bukankah budaya itu bersifat dinamis, dia bisa berubah seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, ya. Jadi mau apa dinamis gitu ya sebagai budaya. Apakah itu tetap akan bisa bersatu atau mengikuti aturan Islam yang ada? Jadi budaya itu dinamis. Pertanyaannya mungkin apakah Islam nilainya masih bisa terus mengikuti? Itu mungkin yang ada di kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Saya beri kesempatan 2 orang. Sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat, 2 orang lagi saya beri kesempatan. Cukup ya, karena tidak ada yang... Oh, ya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Selain yang sudah di chat tadi, kolom chat. Ya silakan. Pada Kang Irsyad. Tes. Baiklah, terima kasih pada Kang Mur sebagai moderator telah memberikan waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada 2 pemateri tadi ya. Saya kira udah mengerti banyak lah, sedikit mengerti tentang penjelasan Islam Nusantara. Nah, lalu bagaimana contoh aktualisasi dari Islam Nusantara yang terjadi di daerah masing-masing? Nah, saya ingin mendengar, ingin lebih tahu dalam bagaimana contoh konkret yang mana Islam berasimilasi dengan kultur budaya yang ada di daerah masing-masing. Misalkan kalau Daeng Akbar di daerah Sulawesi, apa gitu yang ada di daerahnya. Terus kalau Ca Reza, apa yang terjadi di daerah yang itu yang berasimilasi itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa ada istilahnya lawannya gitu ya, bukan lawan sih, ada partner dari Islam Nusantara ini, yaitu Islam ya garis keras itu lah, bisa kita bilang. Nah, mereka punya marketing, ada yang dibawa gitu dari mereka, seperti Cingkrang Ismaiwai gitu ya, salah satunya. Terus Pajero, pasukan jenggot Rasul gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu lebih kekinian, lebih modern, lebih gaya gitu, lebih masuk kepada para pemuda dan pemudi. Nah, bagaimana Islam Nusantara ini bisa menghadapi semua problem itu, semua fenomena yang terjadi dari lawan ataupun partner Islam tersebut, ya. Itu saja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu ya. Ada 3 pertanyaan. Untuk pemateri karena tidak ditujukan kepada salah satu materi, berarti dua-duanya ya. Saya ingin mendengar jawaban dari pemakalah kedua dulu. Sudah dipahami ya dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Pemakalah kedua. Ya iya silakan. Waktunya
5 menit. Yang pertama tadi ya masalah contoh asimilasi, dan kedua tadi masalah Islam Nusantara itu sendiri, istilahnya dengan kontekstualisasinya dengan kita. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau di daerah saya ada istilahnya, mapasandre. Mapasandre itu artinya dia tuh kayak menyandarkan gitu. Ada istilahnya menyandarkan, yang mana dulu di Rutan istilahnya kita mempercayai gitu kepada mungkin ke pohon gitu, ke rumah-rumah keramat, ada kayak minyak, atau ada istilahnya sampie. Sampie itu ke tempat mana kita kumpul makan-makan, terus di sana itu ada rumah-rumah kecil, miniatur rumah, yang mana itu disakralkan juga bahwasanya misalnya kita harus menjaganya, harus ada syukuran ketika sebelum bercocok tanam, atau setelah memanen ada cocok tanam. Dan ada juga istilahnya setelah lebaran itu ada istilah mak baca, yang mana kalau dulu itu kurang lebih istilahnya jadi gini, jadi itu makanan semua disajikan di depan, makanan-makanan khas dari khas lebaran di sana. Terus ada istilahnya sepuh yang ada di daerah itu, yang dipercaya, yang memiliki iman yang bagus, istilahnya yang rajin ibadah segala macam, itu yang dipanggil lalu datang ke rumah untuk membacakan doa gitu di depan makanan, dengan mengharap orang yang membaca doa ini dapat memberikan keberkahan gitu. Jadi kita kayak bertabaruh gitu dengan orang yang soleh inilah, atau tetua yang ada di kampung. Walaupun masih menggunakan kayak alat-alat, ada istilahnya daun ota, bahasa Indonesia daun ota itu. Dia daun yang dilipat-lipat terus banyak lah istilahnya, kayak sesajen bentuknya, tapi sudah hilang gitu ininya, kayak syirik-syiriknya, kayak dulu ada kayak mantra-mantra khusus. Sekarang sudah lebih, bukan sekarang, maksudnya dulu juga sudah lebih ini. Banyak lah ini istilahnya proses asimilasi. Kalau asimilasi kan berarti nilai yang kayak kemusyrikannya dihilangkan, budayanya masih ada nih. Terus nilai Islam dimasukkan. Kalau akulturasi tadi itu lebih dari kepada nilainya ada, misalkan nilai kebaikan atau apa segala macam, terus diisi dengan nilai Islam. Jadi dia mewarnai lah kurang lebih kalau bahasanya. Adapun istilahnya Islam Nusantara ini, jadi yang perlu dipahami, Islam Nusantara ini bukan suatu golongan ya, atau bukan suatu mazhab, ini cuma terminologi gitu, atau istilah, atau kita bisa katakan sebagai tipologi kalau istilahnya Pak Agus tadi, yang mana ini merupakan pembeda gitu. Sebagaimana pertanyaan juga dari Cak Imin dari Madura, bahwasanya maksudnya apa, supaya kita tahu diri gitu, bahwa karakter kita di Indonesia seperti ini. Misalkan dengan logo dan segala macam, bukan karakter yang keras istilahnya, supaya bukan berarti nilai Islam ya, maksudnya nilai teologis dan syariatnya itu hilang. Ingat, ini tetap dua nilai ini tetap terjaga. Cuman nilai ini teologi dan syariatnya dia mewarnai kultur atau budaya yang ada di Indonesia, sehingga budaya ini lebih hidup dan lebih kaya, dan bisa lebih lebih istilahnya lebih dapat dimaknai gitu dalam kehidupan, sehingga tidak kering maknanya. Jangan sampai budaya yang ada cuma sekedar budaya dan ritual, tapi adalah budaya yang diiringi dengan spiritual, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, kepada pembekal pertama, Ahmad Reza. Jadi pertanyaannya, latar belakang munculnya Islam Nusantara, kemudian mengenai kondisi toleransi di Indonesia, kemudian budaya dinamis ini, apakah Islam tetap bisa mengikuti aturan-aturannya? Karena budaya itu kan dinamis. Kemudian ada pertanyaan bentuk konkret Islam Nusantara di daerah Makalah sendiri. Dan yang terakhir, antitesa Islam Nusantara itu kan Islam modern, Islam radikal, yang menurut tadi penanya itu lebih kekinian, lebih gaul. Apa nih yang ditawarkan Islam Nusantara sehingga bisa punya nilai jual gitu? Ya silakan, singkat saja ya, 5 menit. Mohon maaf, moderator bisa Bagaimana Mas?
satu-satu Oh, baru oke. Ana Yang jawab pertama itu. Nusantara beda dengan dulu. muncul Di refresh dulu kayaknya baru di itu. Di remove lah istilahnya. Nah, Zoom itu begitu. Kalau Zoom sekarang beda. Karena Zoom sekarang itu dia bisa. ya silakan. Mengenai latar Gimana? belakang kemunculan ini terminologi Islam Nusantara. Kalau mengenai latar belakang cetusnya istilah Islam Nusantara ini, jujur setahu saya cuma bahwasanya Islam Nusantara ini dicetuskan oleh NU, yaitu oleh ketua NU, siapa itu namanya, Ana lupa. Said Agil Dan Siraj. kalau bukan yang pertama, Enggak, jadi maksudnya Hasyim Asy'ari. bukan soal penggagas, tetapi Hasyim. lebih apa yang melatar belakangi ada gagasan Islam Nusantara ini. Kiranya apakah sebagai dari antitesa dari Islam garis keras? Tadi kan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentarnya, apakah ini sebagai lawan dari kemunculan Islam-Islam radikal sehingga ada gagasan untuk merumuskan satu terminologi baru mengenai Islam Nusantara itu. Kalau masalah pencetusan latar belakang pencetusan Islam Nusantara ini bukan karena adanya Islam ekstrim tersebut, karena Kiai Haji Agil Sirot mengatakan bahwa Islam Nusantara ini bukan sebuah mazhab, sekte atau aliran. Dan kalau kita melihat dari Islam ekstrim tersebut, lebih condong kepada mazhab Wahabi. Jadi menurut saya latar belakang pencetusan Islam Nusantara ini bukan karena adanya Islam ekstrim tersebut. Begitu. Untuk selanjutnya menanggapi kondisi toleransi di Indonesia ya. Bagaimana, moderator? Iya, bagaimana mengenai kondisi toleransi umat beragama di Indonesia atau terhadap minoritas khususnya? Itu yang ditanyakan tadi. Toleransi terhadap minoritas ini masih dirasa adanya intimidasi, adanya diskriminasi terhadap minoritas. Kalau masalah toleransi, tersebut itu adalah masing-masing orang itu sendiri. Karena jadi menurut saya bahwasanya kalau masalah toleransi yang minus di Indonesia, yang kurang, itu adalah hasil dari kurangnya orang-orang yang memahami akan pentingnya toleransi. Dan bahkan ini jelas di Islam sangat menjunjung yang namanya nilai-nilai toleransi. Dan itu semua karena kembali kepada masing-masing individu.
Itu menurut saya. Untuk selanjutnya mengenai budaya yang dinamis, apakah Islam tetap bisa mengikuti itu aturan-aturan Islam? Karena budaya itu kan selalu dinamis, berubah-ubah. Ya, selama budaya tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam, jadi tidak ada masalah ketika budaya tersebut istilahnya dinamis begitu. Untuk yang selanjutnya, bentuk konkret Islam Nusantara yang real mungkin ditemukan di daerah pemateri sendiri. Kalau tentang akulturasi daerah itu seperti dupa, yang dimana dupa ini kan kita ketahui bahwasanya adalah tradisi Hindu-Buddha dan di-islamisasi menjadi kegiatan orang-orang Islam. Contohnya ketika malam Jumat, biasanya daerah di sini itu menyalakan dupa, terus seperti acara-acara tahlilan, acara haul, begitu. Ya, moderator. Yang terakhir, seakan-akan kan Islam Nusantara adalah lawan dari ini ya, Islam radikal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana apa yang ditawarkan Islam Nusantara supaya Islam Nusantara ini punya nilai jual mungkin punya daya tarik? Punya gimana? Moderator, gimana pertanyaannya? Ya, seakan-akan kan Islam Nusantara itu lawan dari Islam radikal. Tapi menurut tadi ada yang bertanya, Islam radikal yang punya daya tarik, modern, nilai jual. Nah, Islam Nusantara dirasa oleh penanya itu bertanya apa yang menjadi menarik dari Islam Nusantara begitu. Hal yang menarik dari Islam Nusantara tersebut yaitu kembali lagi bahwasanya Islam Nusantara ini bisa istilahnya bercampur dengan budaya lokal, dan itu yang menyebabkan masyarakat mudah menerima Islam Nusantara tersebut. Dan juga kita lihat dari ideologi Islam Nusantara tersebut yang memegang moderat, yang anti kekerasan atau mengambil jalan tengah, dan juga toleransi dan Islam Nusantara ini juga dilandaskan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seperti kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini mayoritas umatnya adalah bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini menjadi daya tarik seseorang masyarakat untuk Oke. Ada pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan baru.
saya tutup ya. Ini jadi penutup pertanyaan. Islam Nusantara sebagai sebuah dialektika dalam pergulatan pemikiran dan tradisi keislaman. Pertanyaannya, Islam Nusantara sebagai tesis dari apa? Ini mungkin dari kedua pemateri juga tadi pemateri kedua belum jawab. Ya, Islam Nusantara sebagai sebuah dialektika dalam pergulatan pemikiran dan tradisi keislaman. Ini pernyataannya. Pertanyaannya, Islam Nusantara sebagai tesis dari apa? Dipahami ya? Pertanyaannya, Islam Nusantara sebagai sebuah dialektika dalam pergulatan pemikiran dan tradisi keislaman. Maaf moderator, Islam Nusantara sebagai tesis dari apa? maaf moderator, belum paham gimana maksudnya. Atau mau kita dengar dulu ya jawaban dari penanggap. Penanggap masih hadir ya bersama kita. Ada yang mau ditambahkan oleh penanggap untuk pertanyaan terakhir ini? Ibu. Lagi. Saya tidak bisa paham pertanyaan dari ini dari satu Semansaleh. Mohon ininya menggunakan bahasa yang lebih ringan dulu untuk ini. Jadi maksudnya saya agak kesulitan untuk memahami pertanyaannya. Singkatnya seperti apa pertanyaannya? Singkatnya seperti apa? Moderator mungkin bisa jelaskan maksud pertanyaan dari beliau. Pertanyaannya singkat. Saya rasa pemateri bisa menjawab dan tidak harus memuaskan penanya. Tidak masalah bagi saya. Intinya Islam Nusantara sebagai tesis dari apa ketika Islam Nusantara apa? Ya itu tadi pertanyaannya. Ya silakan dijawab. Tahu tempe. Ya, maksudnya jangan sampai salah jawab tapi keluar dari pertanyaan. Itu adalah hal yang sangat saya takutkan. Misalnya keluar dari konteks nantinya. Pertanyaannya, apa jawabannya? Mungkin Usman Saleh bisa menjelaskan maksud dari pertanyaannya. Mungkin saya beri kesempatan untuk yang bertanya ya, karena pertanyaannya mungkin agak ambigu. Sehingga pemateri takut salah menangkap pertanyaan. Dan mungkin juga para peserta juga ya itulah. Kita butuh penjelasan ya dari pertanyaannya supaya ya silakan saya beri kesempatan untuk yang bertanya. Bagaimana teori yang jawaban, karena nih jawabannya masih cukup ambigu mungkin bagi pemateri. Ya, terima kasih moderator yang sudah mengizinkan. Pernyataan itu sebenarnya mengonfirmasi kalau Islam Nusantara adalah sesuatu yang baru dalam konteks keindonesiaan. Artinya ada jawaban permasalahan. Okay.
tesis. Kalau dialektika itu ada tesis, antitesis, kemudian melahirkan tesis baru. Nah, tesis baru ini adalah sebagai jawaban yang paling kuat hari ini Islam Nusantara, dengan tadi pemateri sudah menyatakan yang orientasinya pada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Itu berarti walaupun konsepnya sudah lama tapi lebih berkembang di akhir-akhir ini. Itu penting dijelaskan dia sebagai jawaban apa. Itu penting dijelaskan karena kan dua materi ini lebih condong pada kesejarahan. Ya. Karena sejarah dan ada jawaban, pastinya ada yang ditentang. Ada tentang dua teori yang berbeda mungkin, atau ada tiga teori yang berbeda, kemudian melahirkan sebuah pemikiran baru dalam konteks Islam keindonesiaan. Dia tesis apa? Dia jawaban dari persoalan apa? Itu pertanyaannya sih. Oke. Iya, terima kasih pada Ustaz Hasan yang telah menjelaskan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Saya akan coba menjawab. Jadi kita lihat dari mungkin beda ya jika kita tinjau sejarah Islam masuk ke Nusantara itu sendiri dengan sejarah istilah Nusantara ini. Maksudnya saya akan melihat dari bukan sejarah Islam, maksudnya sejarah Islam masuk ke Nusantara itu, maksudnya sejarah Islam masuk ke Indonesia lah, biar agak beda. Ini lebih membahas kepada Islam Nusantara itu sendiri, sejak kapan gitu ada istilah ini. Maksudnya secara resminya kapan? Nah, sebagaimana dijelaskan tadi itu resminya pada tahun 2015 dan juga sebagaimana juga disetujui dan didukung oleh Presiden Jokowi. Nah, Islam Nusantara ini apa? Dia sebagai benteng, maksudnya untuk membentengi Nusantara kita ini dari golongan Islam yang Islam Puritan skrip. Kalau sini sudah bilangnya Islam Puritan yang skriptualis. Nah, kalau yang mana ya mereka menantang kayak apa ya, nilai atau budaya, maksudnya budaya yang ada di tempat kita yang di Nusantara dikatakan sebagai syirik lah, misalkan kayak Maulidan, Hadro dan segala macam itu, dan kayak wayang dan beduk segala macam dikatakan bid'ah, syirik, dan itu tidak ada hal seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ini datang untuk membendung aliran-aliran kayak aliran Wahabi dan aliran yang garis keras yang mencoba untuk menghilangkan jati diri Indonesia itu sendiri. Kurang lebih seperti itu alasan. Karena kalau dilihat dari ininya konflik yang ada di negara kita kebanyakan kita lihat ini misalkan konflik-konflik kayak kasus kekerasan segala macam itu karakternya itu bukan karakter Indonesia banget istilahnya, bukan Indonesia. Ini adalah karakter yang mana banyak diimpor dari negeri-negeri timur. Maksudnya dimasukkanlah ke negara kita gitu. Dan berupaya diterapkan ke negara kita kesannya Islam garis keras kurang lebih supaya ya karena pada proses bid'ahisasi istilahnya, kalau syirikisasi kalau kita istilahkan, supaya ya nilai dan kultur dan apa istilahnya yang ada di tempat kita itu dihilangkan, supaya kita istilahnya kurang lebih kehilangan jati diri istilahnya. Jadi kita tidak mengenal bangsa kita, tidak mengenal budaya kita, tidak capah istilahnya. Sehingga kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Singkat saja ke pemakalah pertama, Ahmad Reza untuk menjawab pertanyaan ini. Halo? Pada pemakalah pertama, Ahmad Reza, silakan untuk pertanyaan tadi terakhir dijawab. Mungkin singkat saja bisa dijawab. Ya, baik, kalau ya kurang lebihnya, kalau pendapat saya kurang lebihnya seperti apa yang disampaikan oleh pemateri kedua dari saudara Akbar Budiman. Bahwasanya Islam Nusantara ini sebagai apa ya, penegasan bahwasanya seperti contohnya budaya di Nusantara seperti Maulidan,
dan lain-lain, itu bukan suatu hal yang bid'ah, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Begitu. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih banyak. Ya tadi dari para pemakalah sudah dipaparkan hasil kajiannya, diskusi apa ini jadi sebuah forum ilmiah, forum akal sehat dalam rangka untuk menambah wawasan kita khususnya di tema ini Islam Nusantara. Walaupun tadi dari penanggap kita perlu batasan agar masalah ini tidak jadi luas. Tetapi ya ala kulli hal insya Allah kita akan lanjutkan kajian-kajian semacam ini sebagai follow up ya. Kan ke depan sudah direncanakan kita akan adakan podcast untuk tema-tema yang menarik dan bisa untuk kita lanjutkan di kajian-kajian selanjutnya. Karena waktu yang membatasi kita, semoga dari kajian ini Islam Nusantara menambahkan kita kecintaan terhadap Nusantara ini, karena yakin dan percayalah bahwa Nusantara Tuhan ciptakan saat sedang tersenyum, sehingga rakyatnya ramah tamah, gemah ripah repeh loh jinawi gitu kan. Ya, badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran. Saya tutup, nanti saya serahkan kepada penanggung jawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa-apa yang Kau ajarkan. Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina wa faqina wa qarabati lana. Amin ya Allah. Ya, saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Semoga selalu ada dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.